Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasalmi, Stambu Q1A119020, kelas ITPA 2019. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang teh kombucha. Teh kombucha adalah larutan hasil fermentasi larutan teh dan gula oleh kultur teh kombucha. Kultur teh kombucha merupakan kumpulan dari bakteri dan beberapa jenis jamur yang membentuk substansi gelatinoid yang tumbuh mengikuti wadahnya dan menghasilkan enzim yang dapat mengubah kandungan gula menjadi berbagai jenis asam, vitamin, dan senyawa alkohol yang berkhasiat. Bakteri-bakteri dan jamur yang ada pada teh kombucha, diantaranya Acetobacter xylenum, Acetobacter cattogeman, dan Bacterium gluconicum, dan beberapa jenis khamir yang merupakan organisme tingkat rendah, diantaranya Candida albicans, Saccharomyces, Pichia fermentat, kemudian difermentasi selama 8-12 hari. Bakteri Acetobacter xylenum mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan asam-asam organik lain, dan dapat mensintesis glukosa menjadi polisakarida atau selulosa yang berupa serat-serat putih dan membentuk lapisan mata yang dapat digunakan kembali sebagai inokulum pada proses fermentasi selanjutnya. Glukosa juga digunakan oleh khamir untuk menghasilkan etanol, dan karbon dioksida etanol ini yang akan dioksidasi oleh bakteri Acetobacter xylenum. Bahan dan alat dalam pembuatan teh kombucha. Bahannya yaitu SCOBY, teh hijau, gula, air. Sedangkan alat-alatnya yaitu gelas bening atau toples dengan bagian atas lebar, lap atau tisu yang bersih, saringan, corong air. Proses pembuatan teh kombucha. 1. Rebus daun teh bersama dengan gula. 2. Setelah mendidih, matikan api dan biarkan uap panas menghilang sehingga air teh berada pada suhu ruang. 3. Saring daun teh ke gelas kaca atau toples agar hasil akhir teh tidak terlalu banyak ampas. 4. Masukkan SCOBY, tapi pastikan tangan Anda sudah diolesi juga agar SCOBY aktif dan bisa melakukan fermentasi. 5. Tutup permukaan gelas atau toples dengan lap atau tisu agar lalat tidak masuk. 6. Simpan di suhu ruang dan biarkan selama 5-7 hari atau bahkan 12 hari. Kultur bakteri dan jamur pada teh kombucha memerlukan medium yang mengandung karbon dan nitrogen untuk kelangsungan hidupnya. Umumnya digunakan medium lain yang dapat digunakan medium berupa ekstrak teh dan sukrosa. Kultur bakteri dan jamur teh kombucha dapat tumbuh optimal pada kadar medium 0,5% dan dapat melakukan metabolisme dengan baik karena zat aktif yang terkandung di dalam medium tidak mempunyai pengaruh antimikroba yang signifikan terhadap pertumbuhan dan metabolisme bakteri teh kombucha. Pertumbuhan antioksidan teh kombucha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lama fermentasi dan konsentrasi sukrosa yang ditambahkan. Lama fermentasi memiliki peranan terhadap pertumbuhan antioksidan dari teh kombucha. Namun, lama fermentasi berkepanjangan tidak dianjurkan karena adanya akumulasi dari asam organik yang mungkin menyebabkan penurunan nilai pH. Bakteri Acetobacter xylenum yang terdapat di dalam starter teh kombucha akan mengubah glukosa menjadi berbagai jenis asam, vitamin, dan alkohol yang berkhasiat bagi tubuh. Kemudian pembentukan etanol dilakukan oleh khamir dan selulosa oleh Acetobacter xylenum. Glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur fosfat oleh bakteri asam asetat. Sebagian besar fruktosa diubah menjadi asam amino organik. Selama proses fermentasi, penurunan pH disebabkan oleh bakteri dan khamir yang mengubah sukrosa menjadi asam organik. Semakin lama fermentasi berlangsung, maka konsentrasi asam asetat akan semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan nilai pH minimum teh kombucha cenderung mengalami penurunan. Cita rasa yaitu keseluruhan indera penglihatan, penciuman, dan perasan dari minuman teh kombucha dengan kombinasi konsentrasi gula 20% dan starter teh kombucha 20% termasuk kategori agak disukai.
Berikut terdapat 3 prinsip dalam pembuatan teh kombucha, yaitu 1. Koloni jamur bakteri yang disebut koloni SCOBY atau koloni kombucha sebagai fermentator. 2. Larutan teh bergula atau glukosa. Fungsi larutan ini menyediakan sumber energi atau makanan bagi koloni jamur bakteri dalam kelangsungan hidupnya. 3. Kondisi lingkungan sebagai syarat-syarat fermentasi, yaitu kandungan oksigen rendah, suhu optimum, dan kelembaban yang tidak terlalu rendah. Kemudian berikut manfaat kombucha untuk kesehatan. Khasiat kombucha diperoleh setelah mengalami fermentasi. Fermentatornya adalah ragi atau yeast. Di antaranya Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan sumber vitamin B kompleks, tiamin, antibiotik, dan hormon steroid. Jenis lainnya Apiculatus dan Schizosaccharomyces pombe. Kandungan nutrisi dari kombucha meliputi asam-asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukuronat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, kombucha juga mengandung vitamin B1, B2, B6, B12, dan C asam amino, enzim hidrolitik etanol, karbon dioksida, polifenol, mineral, serta senyawa antimikroba. Pada proses fermentasi sebaiknya dilakukan dalam wadah yang steril, yang terbuat dari kaca, karena wadah yang terbuat dari logam dapat bereaksi dengan asam yang terkandung dalam kombucha. Suhu fermentasi kombucha yang ideal 27-3 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena aktivitas pertumbuhan dan metabolisme organisme pada kombucha tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Dalam pemanasan kombucha dilakukan untuk menghambat atau membunuh bakteri yang terkandung dalam teh kombucha. Pemanasan teh kombucha pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 15 menit dilakukan agar pertumbuhan bakteri fermentasi terhambat. Bakteri Acetobacter xylenum, Acetobacter ketogenum, Torula sp, Brettanomyces pichia fermentans, dan Khmer Saccharomyces cerevisiae. Bakteri golongan Acetobacter xylenum merupakan bakteri asam asetat yang mempunyai sifat obliga aerob. Gram negatif merupakan bakteri yang hanya bisa tumbuh bila oksigen tersedia. Suhu optimal pertumbuhan Acetobacter xylenum, Acetobacter ketogenum, Torula sp, Brettanomyces pichia fermentans 25-30 derajat Celcius. Khmer Saccharomyces cerevisiae mempunyai sifat fakultatif anaerob. Suhu optimum pertumbuhan 30 derajat Celcius. Oleh karena itu, pemilihan suhu pemanasan 45-50 derajat Celcius dipastikan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sifat-sifat yang menghambat pertumbuhan bakteri adalah zat gizi, keasaman makanan atau pH, suhu, waktu, ketersediaan oksigen, dan kelembaban. 1. Faktor gizi. Semua bentuk kehidupan mempunyai persamaan dalam hal persyaratan nutrisi berupa zat-zat kimiawi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas lainnya. 2. pH. pH medium biakan juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan bakteri juga terdapat rentan pH dan pH optimal. Pada bakteri patogen, pH optimalnya 7,2-7,6 meskipun medium pada awalnya dikondisikan dengan pH yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi secara bertahap besarnya pertumbuhan akan dibatasi oleh produk metabolit. 3. Suhu. Setiap bakteri memiliki temperatur optimal di mana mereka dapat tumbuh sangat cepat dan memiliki rentang temperatur di mana mereka dapat tumbuh pembelahan sel sangat sensitif terhadap efek kerusakan yang disebabkan temperatur bentuknya yang besar dan aneh dan dapat dia mati pada pertumbuhan kultur pada temperatur yang lebih tinggi, pada temperatur yang mendukung tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Itulah materi saya tentang teh kombucha. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.